mengurangi nitrat menjadi gas hidrogen. Kemudian ada reaksi identifikasi. Reaksi ini menghasilkan hidrogen bebas yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan atau organisme lain. Dengan demikian menurunkan konsentrasi nitrat dalam lingkungan. Yang selanjutnya yang kedua yaitu nitrifikasi terbalik anamox. Beberapa jenis mikroba autotrof seperti bakteri yang terlibat dalam proses anamox atau ammonia oxidizing bakteria atau AOB dan anamox bakteria dapat mengubah nitrat menjadi gas nitrogen melalui jalur biokimia yang melibatkan nitrit NO2 dan amonia NH5. Proses anamox ini juga berfungsi untuk mengurangi nitrat dalam lingkungan limbah, meskipun proses ini lebih terbatas pada kondisi anaerobik yang spesifik. Ini reaksi anamox Na plus NO2 min N2 plus 2H2O. Proses ini juga berperan dalam mengurangi nitrat secara langsung menjadi nitrogen gas. Yang ketiga yaitu pemanfaatan nitrat oleh mikroba autotrof dalam proses kemosintetis. Beberapa mikroba autotrof menggunakan nitrat sebagai sumber elektron dalam proses kemosintetis. Dalam proses ini nitrat digunakan dalam reaksi redox untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk sintetis senyawa organik. Meskipun hal ini lebih sering terjadi dalam kondisi terbatas oksigen, ini dapat membantu menurunkan konsentrasi nitrat yang ada di dalam limbah. Mekanisme pengolahan nitrat oleh mikroba autotrof terutama dalam proses denitrifikasi melibatkan beberapa tahap biokimia di mana mikroba autotrof memanfaatkan nitrat sebagai sumber nitrogen dalam kondisi anaerob. Berikut adalah tahapan utama dari mekanisme ini. Yang pertama yang ke-1 yaitu reduksi nitrat menjadi nitrit. Mikroba autotrof seperti Theophalangius denitrificans mereduksi nitrat menjadi nitrit melalui reaksi enzimatik yang melibatkan elektron menjadi donor elektron seperti belerang atau senyawa organik lainnya. Proses ini dilakukan dengan bantuan enzim nitrat reduktase NO3 plus 2E NO2 plus H2O. Yang kedua yaitu reduksi nitrit NO2 menjadi nitrogen oksida dan nitrogen N2. Nitrit yang terbentuk kemudian direduksi lebih lanjut menjadi nitrogen oksida yang selanjutnya diubah menjadi gas nitrogen, bentuk nitrogen yang stabil dan tidak berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer. Proses ini melibatkan tambahan elektron dari sumber yang tersedia. Yang ketiga yaitu pelepasan gas nitrogen. Pada tahap akhir gas nitrogen terbentuk dan dilepaskan ke atmosfer. Menyelesaikan proses denitrifikasi. Nitrogen ini merupakan bentuk yang stabil dan tidak berbahaya yang kembali ke lingkungan. Proses ini secara keseluruhan menurunkan konsentrasi nitrat dalam limbah cair atau air tanah yang tercemar nitrat, sehingga dapat mengurangi dampak pencemaran nitrogen yang berbahaya bagi ekosistem. Yang keempat yaitu donor elektron. Mikroba autotrof membutuhkan sumber donor elektron untuk menjalankan reaksi reduksi ini. Belerang atau senyawa yang mengandung belerang biasanya digunakan sebagai donor elektron. Namun beberapa mikroba juga dapat memanfaatkan senyawa organik tertentu. Secara keseluruhan, mikroba autotrof memainkan peran penting dalam mengubah nitrat menjadi gas nitrogen yang tidak berbahaya melalui proses denitrifikasi yang mendukung pengolahan limbah nitrat dalam berbagai sistem pengolahan air atau tanah. Yang kemudian itu pendekatan stokiometri yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan reaksi kimia, menggunakan kesamaan kimia untuk menggambarkan reaksi antara mikroba.
hasilnya 2 mol A plus 2 mol E. Yang ketiga itu pendekatan kinetika reaksi, menggunakan model kinetika reaksi untuk memprediksi laju reaksi pengolahan limbah nitrat oleh mikroba autotrof. Contoh model Michaelis Menten, model Monod. Yang keempat yaitu pendekatan massa, menggunakan perhitungan massa untuk menentukan jumlah mikroba autotrof yang dibutuhkan untuk pengolahan limbah nitrat. Contoh jumlah mikroba autotrof atau G, yaitu jumlah limbah nitrat G X efisiensi pengolahan. Dan selanjutnya ada hasil analisis bibit mikroba diperoleh dari lumpur aktif yang diambil dari utilisasi pengolahan limbah domestik komunal di provinsi Oita, Jepang. Lokasi pengambilan dipilih pada bak pengedap akhir setelah proses psikologis aerob karena lumpur ini di area ini memiliki konsentrasi MLS atau disebut Vicente solid yang tinggi sekitar 900 mg 9.000 mg per lumpur per liter. Lumpur tersebut kemudian disaring untuk memisahkan padatan yang bukan bagian dari lumpur aktif, lalu dicuci menggunakan air. Setelah pencucian lumpur didiamkan selama kurang lebih 12 jam, menghasilkan 2 lapisan lumpur yang mendap air di bawah lumpur yang mengapung di atas bagian lumpur yang mengapung dipilih untuk proses aklimatasi mikroba autotrof karena disumsikan bahwa pengampungan lumpur disebabkan oleh gas nitrogen yang terbentuk di sela-sela lumpur. Gas nitrogen ini menunjukkan adanya reaksi denitrifikasi sehingga lumpur yang mengapung dianggap kaya akan mikroba. Denitrifikasi lumpur yang terpilih kemudian diencerkan menggunakan air limbah buatan dalam tangki berkapasitas 10 liter dengan konsentrasi MLS dalam campuran di antara 2.000 per 3.000 mg per liter. Dan selanjutnya air limbah buatan ini mengandung bahan anorganik seperti yang tercantum pada tabel 1. Potasium nitrat digunakan sebagai sumber nitrogen untuk reaksi denitrifikasi. Sementara amonim klorida digunakan sebagai sumber nitrogen untuk mendukung pertumbuhan mikroba autotrof. Unsur magnesium dan besi sebagai sumber nitrogen untuk mendukung pertumbuhan mikroba autotrof. Unsur ditambahkan sebagai trace mineral yang penting untuk metabolisme mikroba senyawa bikarbonat disediakan sebagai sumber karbon, sedangkan kalium dihidrogen fosfat dan natrium hidrogen fosfat berfungsi sebagai penyangga pH. Sebagai donor elektron dalam proses duplikasi natrium tiosulfat bubuk beragam ditambahkan. Tabel berisi air limbah buatan untuk aklimatisasi mikroba autotrof. Dan sebagai berikut tabel bahan konsentrasinya 44, NH4CI 148, MgSO4 7H 20122, VSO4 7H 20122, NaHCO3 1000, KH2 PO2 1500.
Na2 HPO 12H 20 3500 NH2 S2 03 5H2 0300. Proses ini aklimatasi berlangsung sekitar 1 bulan menggunakan metode batch fill and draw dengan penambahan air limbah buatan yang dilakukan secara harian. Setelah mana aklimatasi selesai, kemampuan mikroba dalam benetrifikasi air limbah buatan diuji menggunakan reaktor batch dengan sistem mikroba yang fancy. Pengujian aktivitas mikroba allotrop untuk menetrifikasi limbah nitrat konsentrasi tinggi. Pengujian aktivitas mikroba allotrop aklimatasi dilakukan menggunakan gelas beker berkapasitas 300 ml. Mikroba yang setelah melalui proses aklimatasi dicuci 3 kali menggunakan air, kemudian diambil sebanyak 100 ml dan disesuaikan konsentrasi MLSS menjadi 2000 ml. Air limbah buatan dengan komposisi seperti yang tercantum pada tabel 2 digunakan sebagai media untuk proses benetrifikasi. Air limbah buatan tersebut dicampurkan dengan mikroba di dalam gelas beker. Segera setelah pencampuran sampel sebanyak kurang lebih 10 ml diambil dengan cepat. Selanjutnya campuran dalam gelas beker dihembuskan dengan gas nitrogen selama 3 menit untuk menciptakan kondisi anaerob. Setelah itu gelas beker ditutup menggunakan penutup karet dan ditempatkan dalam pemanas air bersuhu 30 Celcius sambil digoyangkan perlahan dengan shaker. Reaksi benetrifikasi dilakukan selama 4 jam dengan periode pengambilan sampel 1 jam. Selanjutnya analisa senyawa nitrat, nitrit, dan sulfat dianalisis menggunakan ion kromatografi merek Jasco yang dilengkapi dengan kolom analisis merek Dionex. Untuk mengukur MLSS, campuran antara air limbah dan mikroba SLAD G disaring menggunakan kertas saring berukuran 45 mikron yang telah dikeringkan. Setelah itu, kertas saring beserta mikroba yang tertahan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Selisih berat kertas saring sebelum dan sesudah ada mikroba dihitung sebagai MLSS dan dinyatakan dalam miligram per liter. Tabel komposisi air limbah buatan untuk tes aktivitas mikroba autotrop. KNO3 sebagai nitrat, konsentrasi miligram per liter 200 sampai 850. KH2PO4, konsentrasi nitrat 1500. Na2HPO4 min 12H2O 3500. Serbuk belerang 10 gram. Hasil percobaan pengujian aktivitas mikroba autotrop untuk mendenitrifikasi limbah nitrat konsentrasi tinggi. Grafik 1 menunjukkan perubahan konsentrasi nitrat dan nitrit seiring waktu dalam percobaan pengujian aktivitas mikroba autotrop untuk mendegradasi air limbah nitrat buatan dengan konsentrasi awal masing-masing 200, 400, 675 dan 850 gram nitrat milinitrat per milikubik.
Menggunakan sistem mikroba tersuspensi, grafik tersebut menunjukkan penurunan konsentrasi nitrat seiring berjalannya waktu untuk semua konsentrasi awal nitrat. Nitrit yang merupakan produk antara dalam reaksi denitrifikasi tidak terakumulasi dan konsentrasinya tetap mendekati nol di semua percobaan. Tahapan denitrifikasi, nitrat menjadi gas nitrogen secara sederhana dapat ditulis sebagai berikut: NO3 min K1 NO2 min kemudian K2N2. Karena reaksi denitrifikasi berlangsung dengan tahapan nitrat berubah menjadi nitrit dan nitrit berubah menjadi gas nitrogen dan tidak terakumulasi dalam hasil percobaan tersebut, yang menunjukkan bahwa laju reaksi perubahan nitrit menjadi gas nitrogen lebih cepat dibanding dengan laju reaksi perubahan nitrat menjadi nitrit. Tidak terakumulasinya nitrit merupakan hasil positif dari proses denitrifikasi menggunakan mikroba autotrof karena nitrit lebih berbahaya dibanding nitrat. Selain itu, nitrit juga bersifat sebagai penghambat inhibitor kinerja mikroba. Meskipun pada konsentrasi yang relatif rendah, terutama bila nitrit berada dalam bentuk asam nitrit. Dari grafik tersebut terlihat bahwa seiring dengan meningkatnya konsentrasi awal nitrat 850 gram per meter kubik, kecepatan reaksi denitrifikasi juga meningkat, yang menunjukkan bahwa reaksi denitrifikasi dengan menggunakan mikroautotrof dalam sistem mikroba tersuspensi meskipun orde 1. Hal ini menunjukkan bahwa mikroba autotrof mampu mendegradasi limbah nitrat meskipun pada konsentrasi yang relatif tinggi. Konstan kecepatan reaksi denitrifikasi dihitung dengan menggunakan rumus R sama dengan KCN, di mana R sama dengan kecepatan reaksi denitrifikasi dan K sama dengan konstanta kecepatan reaksi denitrifikasi, C sama dengan konsentrasi, dan N sama dengan orde reaksi, nilai N sama dengan 1. Dari hubungan antara konsentrasi dan kecepatan reaksi denitrifikasi pada grafik 2, nilai K dapat dihitung sebesar 0,11 H-1. Nilai K ini sangat penting untuk merancang reaktor denitrifikasi dengan sistem mikroba tersuspensi. Peningkatan kecepatan reaksi denitrifikasi seiring dengan kenaikan konsentrasi nitrat juga menunjukkan tingginya daya tahan mikroba autotrof terhadap konsentrasi substrat yang tinggi. Oleh karena itu, mikroba autotrof sangat cocok digunakan untuk mendenitrifikasi limbah nitrat dengan kadar nitrat tinggi dan BOD rendah, seperti pada air limbah industri pupuk, air limbah dari proses pencucian menggunakan asam nitrat, dan sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam persamaan reaksi, 1. Denitrifikasi menggunakan mikroba autotrof dengan belerang sebagai donor elektron akan menghasilkan 1114 mol sulfat untuk setiap 1 mol nitrat yang terdegradasi. Hal ini berlaku untuk mikroba murni yang terdiri hanya dari Dichrobacillus denifraus. Grafik 4 menunjukkan hubungan antara sifat yang terbentuk dan nitrat yang terdenitrifikasi pada percobaan yang ditunjukkan dalam grafik 2. Dari grafik tersebut terlihat bahwa hubungan antara sulfat yang terbentuk dan nitrat yang terdenitrifikasi bersifat linear dengan slope 1,09 yang hampir sama dengan nilai stoikiometri yang terdapat dalam persamaan 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai besar mikroba hasil aklimatasi adalah jenis
Thiobacillus denitrificus. Kesimpulannya adalah denitrifikasi menggunakan mikroba autokrot dapat diterapkan pada pembuatan dengan konsentrasi nitrat tinggi dan DOD rendah. Dalam percobaan dengan sistem mikroba tersuspensi, di mana konsentrasi awal nitrat pada air limbah berkisar antara 200 hingga 850 gram per meter per kubik, reaksi denitrifikasi mengikuti orde 1, yang berarti semakin tinggi konsentrasi awal nitrat, semakin cepat kecepatan reaksi denitrifikasinya. Oleh karena itu, konsentrasi nitrat hingga 850 gram per meter kubik tidak memberikan efek hambatan terhadap aktivitas mikroba autokrot. Nilai K yang dihitung dari percobaan adalah 0,11 amin mikroba autokrot yang diaklimatasi dari lumpur aktif diperkirakan sebagian besar dari jenis Thiobacillus denitrificus. Perkiraan ini dapat diperkuat dengan kesamaan hampir sempurna antara koefisien stoikiometri hasil percobaan dan koefisien stoikiometri reaksi denitrifikasi menggunakan mikroba Thiobacillus denitrificus murni yang tercatat dalam miniatur. Itulah kesimpulan dari Kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Bila ada kata yang salah, maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.